Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, izinkan saya menjelaskan sedikit isi makalah dari teman-teman kelompok 4 yang berjudul tentang retorika. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit apa itu retorika. Retorika adalah seni dan ilmu berbicara serta berkomunikasi secara efektif dan persuasif. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari retorik, yang berarti kemampuan dalam berpidato. Dalam pengertian sempit, retorika dianggap sebagai seni bicara di depan umum. Sementara dalam pengertian yang lebih luas, retorika mencangkup keterampilan dalam menyusun argumen, memilih kata-kata, serta mengatur alur penyampaian pesan. Retorika juga memiliki konteks yang signifikan dalam komunikasi Islam, di mana tujuan utamanya adalah menyampaikan pesan dakwah dengan cara yang persuasif dan mengajak orang kepada kebaikan. Penguasaan retorika sangat penting dalam menciptakan komunikasi yang efektif, terutama di era modern ini, di mana komunikasi antar individu menjadi semakin kompleks. Dalam konteks publik, retorika berfungsi sebagai alat untuk membangun citra diri, personal branding, serta untuk menghadapi persaingan di ranah profesional. Oleh karena itu, kemampuan dalam retorika adalah aspek yang sangat krusial bagi mereka yang ingin sukses dalam interaksi sosial dan komunikasi di berbagai bidang. Berikutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur dari retorika itu sendiri. Unsur retorika terdiri dari berbagai komponen yang saling mendukung dalam mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Pertama adalah komunikator, yaitu individu atau kelompok yang menyampaikan pesan. Dalam konteks retorika, kredibilitas dan karakteristik komunikator sangat mempengaruhi bagaimana pesan yang diterima oleh audiens. Yang kedua adalah komunikasi itu sendiri, yang mencakup pesan yang disampaikan serta teknik dan gaya penyampaiannya. Pesan dalam retorika tidak hanya berkaitan dengan isi, tetapi juga harus disampaikan dengan cara yang menarik dan sesuai dengan konteks serta kebutuhan para audiens. Yang ketiga adalah audiens atau komunikan, yang merupakan pihak yang menerima dan menilai pesan. Pemahaman yang baik tentang karakteristik audiens seperti latar belakang, nilai dan kepercayaan mereka sangat penting dalam merumuskan pesan yang efektif. Dalam komunikasi dakwah misalnya, seorang dai harus mampu menyesuaikan pendekatannya dengan audiens untuk memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan tidak hanya dipahami, tetapi juga diterima dengan baik dan menginspirasi perubahan. Dengan memperhatikan ketiga unsur ini, retorika dapat digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan komunikasi yang kita inginkan. Ada berbagai macam teknik retorika dalam dakwah. Teknik retorika dalam dakwah sangat penting untuk menyampaikan pesan agama dengan cara yang persuasif dan menginspirasi. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah penggunaan narasi atau bercerita. Dengan mengisahkan kisah-kisah yang relevan, seorang pendakwah dapat menggugah emosi audiens dan membuat pesan yang disampaikan menjadi relatable. Pendakwah yang mahir mampu menggunakan cerita sebagai alat untuk menjelaskan ajaran Islam dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat, sehingga dapat menarik perhatian dan mendekatkan audiens pada nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dalam agama.
Teknik lain yang penting dalam dakwah adalah penggunaan bahasa yang sederhana. Dalam komunikasi Islam, ketepatan pemilihan kata dan kesederhanaan dalam penyampaian informasi sangat krusial. Dengan menggunakan bahasa yang tidak berbelit-belit, pendakwah dapat menjamin bahwa pesan agama yang diakses dan dipahami oleh semua orang tanpa memandang latar belakang, pendidikan atau budaya mereka. Hal ini bukan hanya membuat pesan menjadi inklusif, tetapi juga membantu audiens menginternalisasi nilai-nilai yang ingin disampaikan. Kombinasi di dalam teknik-teknik ini, ketika diterapkan dengan baik, dapat meningkatkan efektivitas dalam dakwah dan mendorong audiens untuk mengambil tindakan positif dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang terakhir, saya akan menjelaskan strategi komunikasi. Strategi komunikasi yang efektif dalam dakwah sangat penting untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan mempengaruhi audiens atau pendengar. Salah satu pendekatan adalah memahami karakteristik dan kebutuhan audiens. Dengan mengenali latar belakang, minat, dan keyakinan mereka, pendakwah dapat menyesuaikan cara penyampaian pesan agar lebih relevan dan mudah diterima. Ini juga menyangkut penggunaan bahasa yang sesuai dengan konteks yang akrab bagi audiens. Ada etika dalam retorika dakwah. Etika dalam retorika dakwah merupakan aspek penting yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pendakwah. Prinsip dasar etika ini adalah menjaga kejujuran dan integritas dalam menyampaikan pesan. Pendakwah dituntut untuk bisa memanipulasi data atau fakta, menyebarkan informasi yang salah atau menggunakan taktik yang menipu untuk menarik perhatian audiens. Itu sangatlah tidak baik. Kejujuran dalam penyampaian informasi akan membangun kepercayaan dan kredibilitas pendakwah di mata masyarakat. Pendakwah juga harus mempertimbangkan dampak dari setiap ujaran yang disampaikan. Etika dalam retorika dakwah melibatkan kesadaran akan bagaimana kata-kata dapat mempengaruhi pesan dan tindakan orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.